Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Terima kasih sudah hadir pada kuliah online dari kedua ya. Semoga apa nanti yang kita pelajari, ilmu yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Ilmu yang bisa kita terapkan, kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita awali dulu kuliah ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau pertemuan kemarin kita mengkaji tentang air ya, macam-macam air, kemudian kita juga mengkaji tentang wudhu ya. Nah, untuk malam hari ini ada dua sesi juga. Sesi pertama kita akan mengupas tentang mandi al-ghuslu, dan yang kedua kita akan mengupas tentang tayamum ya. Kalau di HTN kemarin sudah dipresentasikan, tapi hanya garis besar ya. Jadi diharapkan nanti materi yang saya sampaikan nanti itu menambah wawasan yang belum kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya. Jumlahnya ada berapa dari HTN? Seluruhnya 20 Jumlahnya berapa? Kalau HTN itu 30 orang. Jumlahnya kalau HTN itu 30 orang, Pak. Oh, 30 orang ya. Kalau HES Kalau berapa? HES ada Kalau 26, Pak. HES ada 26, Pak. 26 ya. Ini berarti kurang 11 orang ya yang belum masuk ya. Yang tidak bisa masuk harap konfirmasi ya, nanti ke grup atau ke apa itu nanti dijelaskan apa alasannya ya, yang tidak masuk, yang tidak bisa masuk ke Zoom. Mungkin karena belum punya uang untuk beli kuota atau sinyalnya nggak ada gitu. Tapi yang penting kita berusaha untuk mengikuti masuk ke kuliah online ini. Baik, kita mulai. Untuk yang pertama kita bahas masalah mandi ya. Saya share screen dulu. Mandi mana? Oke, sudah nampak ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya.
Tapi nggak nampak itu ya, tidak nampak apa namanya. Saya nggak nampak ya. Nampak, Pak. Di kalian nama nggak saya? Nampak, Pak. Bentar, ini kok nggak bisa jalan ini. Baik ya, untuk mandi ya, ini sering kita sebut dengan al-ghuslu ya. Bahasa Arabnya adalah al-ghuslu. Oke, sebelum ke pembahasan detail tentang mandi, kita pelajari dulu definisi daripada mandi. Jadi semua diskusi keilmuan itu pasti diawali dengan ta'rif ya, atau definisi atau pengertian. Sebagaimana yang kita kenal, ada pengertian secara bahasa atau secara etimologi, dan ada pengertian secara istilah atau terminologi ya. Maksud dari istilah itu adalah istilah, misalnya kalau kita bahas masalah syariat berarti istilah syarak. Kalau bahas masalah bidang ilmu ekonomi berarti istilah dalam bidang ilmu ekonomi. Nah, definisi daripada mandi atau al-ghuslu ini secara bahasa itu maknanya adalah mengalirnya air pada sesuatu atau mengalirkan air kepada sesuatu. Jadi semua kegiatan yang intinya adalah mengalirkan air pada sesuatu itu disebut dengan mandi ya. Meskipun pada kenyataannya nanti bisa berubah-ubah penyebutannya ya, bisa menciprati, bisa mengguyur, bisa ya macam-macam sesuai dengan bahasa masing-masing. Tapi secara bahasa yang namanya mandi itu adalah mengalirnya air pada sesuatu. Adapun secara istilah syarak atau syariat ya. Ini syarak bacanya ya, dari kata syariat. Mandi itu didefinisikan dengan mengalirnya air ke seluruh badan yang disertai dengan niat tertentu ya. Mengalirnya air ke seluruh badan atau mengalirkan air ke seluruh badan disertai dengan niat tertentu. Ini definisi mandi menurut dalam disiplin ilmu syariat ya, atau lebih khususnya dalam ilmu fikih atau fikih ibadah. Nah, jadi tidak sekedar mandi ya, mandi yang terhitung sesuai dengan syariat ya, mandi yang dianggap oleh syariat, yang diatur oleh syariat itu adalah mandi yang dengan disertai niat tertentu. Berarti mengalirkan air ke seluruh badan disertai dengan niat tertentu. Nah, sebelum ke bagaimana cara mandi ya, kita harus tahu dulu kenapa kita harus mandi ya, atau
hal-hal apa ya, hal-hal apa yang mewajibkan kita untuk mandi. Sesuatu yang menjadikan kita itu wajib mandi, harus mandi. Artinya kalau tidak mandi ya kita berarti tidak bisa melakukan ibadah yang butuh suci, misalnya sholat ya. Sholat, kita tidak bisa sholat kalau tidak suci. Nah, maka hukumnya mandi itu menjadi wajib. Ada 6 hal yang mewajibkan mandi. Yang pertama adalah 3 pertama itu dialami oleh laki-laki dan perempuan. Apa itu? Yang pertama adalah bertemunya alat kelamin antara laki-laki dan perempuan. Ini ketika alat kelamin laki-laki dan perempuan bertemu, maka itu mewajibkan mandi, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua adalah keluar sperma ya. Keluar sperma baik laki-laki maupun perempuan, maka itu juga mewajibkan mandi. Artinya kalau tidak mandi maka tidak sah dia melakukan sholat ya. Bahkan bisa haram ya melakukan sholat dalam keadaan hadas. Terus sebab ketiga yang mewajibkan mandi, yang itu juga dialami oleh orang laki-laki dan perempuan, adalah mati ya. Kecuali orang yang mati syahid ya. Orang yang mati syahid dia tidak ada kewajiban untuk dimandikan. Itu 3 pertama ya. Yang 3 pertama ini dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Nah, 3 hal yang berikutnya yang mewajibkan mandi ini hanya khusus dialami atau terdapat pada kaum perempuan. Apa itu? Yang pertama adalah haid ya. Yang pertama adalah haid. Apa itu haid? Haid itu adalah darah yang keluar dari seorang wanita yang telah mencapai usia minimal 9 tahun ya. Ini 9 tahun minimal. Karena mungkin ada yang haidnya itu ketika umur 10, 11, 12 dan seterusnya ya. Ada yang 15. Tergantung dari kondisi hormon dari perempuan itu. Nah, ini yang dimaksud dengan 9 tahun adalah 9 tahun Hijriah ya, bukan 9 tahun Masehi. Jadi perhitungan tahun di dalam aturan-aturan syariat itu dia menggunakan hitungan Hijriah. Misalnya 9 tahun berarti 9 tahun Hijriah, bukan 9 tahun Masehi. Beda ya. Selisih 11 hari antara 1 tahun Masehi dengan 1 tahun Hijriah. Yang kedua adalah nifas. Apa itu nifas? Yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Ketika ada seorang melahirkan, setelah melahirkan, kemudian setelah itu dia keluar darah. Keluar darah sampai biasanya itu 60 hari ya. Ada yang sampai 60 hari keluar darah nifas. Nah, orang yang keluar darah nifas maka dia wajib mandi ya. Dan selama masa haid atau masa nifas, orang perempuan tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat dan puasa ya. Ketika haid dan nifas, orang tidak diperbolehkan melakukan sholat dan puasa. Sholatnya tidak perlu dikodok, tetapi kalau puasa harus dikodok ya. Misalnya haid pas puasa 7 hari, haidnya 7 hari, maka puasanya harus dikodok. Dikodok itu diganti di bulan setelah Ramadan misalnya kan. Nah, untuk sholatnya yang 7 hari itu dia tidak wajib dikodok. Terus yang ketiga yaitu melahirkan ya. Perempuan yang melahirkan itu nanti kan keluar wiladah namanya, atau darah atau basah-basahan. Nah, itu mewajibkan perempuan itu untuk mandi.
Oke, itu adalah hal-hal yang mewajibkan mandi. Terus setelah kita mengetahui yang mewajibkan mandi, kita juga harus tahu bagaimana tata cara mandi. Ya. Ada 4 hal yang wajib kita penuhi di dalam melakukan mandi ini ya. Hal pertama yang wajib itu adalah 1 niat. Orang ada 2 ya, di sini ada orang yang junub dan orang yang haid ya. Orang junub itu berarti tadi ya, yang bertemu antara kelamin laki-laki perempuan dan keluar sperma tadi. Itu berarti junub. Nah, ketika mandi maka dia niatnya adalah niat menghilangkan hadas junub atau hadas jinabah. Ya. Niatnya menghilangkan hadas jinabah atau niat menghilangkan hadas besar. Atau niat-niat sesamanya, maksudnya niat-niat ya yang maksudnya itu ya dimaksud adalah menghilangkan hadas jinabah tadi. Bahasa niatnya adalah nawaitul husla diraf'il hadatsil akbari minal jinabati fardhon lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah fardu karena Allah Ta'ala. Kalau kita tidak hafal niat Arabnya, maka boleh ya niatnya itu dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Yang penting unsur-unsur niatnya terpenuhi. Ya, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah atau hadas besar saja tanpa disebut janabah. Fardu karena Allah Ta'ala. Sedangkan untuk wanita yang haid atau nifas, maka niatnya adalah menghilangkan hadas haid atau hadas nifas. Jadi para kaum perempuan ketika mandi itu niatnya saya niat menghilangkan hadas haid atau nifas ya bagi yang setelah melahirkan, fardhon lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas haid fardu karena Allah Ta'ala. Jadi niatnya beda ya. Ya sama-sama hadas besar juga, baik hadas karena janabah atau hadas karena haid itu sama-sama hadas besar. Itu yang pertama yang harus dipenuhi ya, niat. Nah, yang harus kita perhatikan tentang niat ini sama dengan kita melakukan wudhu ya. Kalau di wudhu kemarin niat itu harus dilakukan bersamaan dengan awal membasuh wajah. Karena basuhan wajah itu adalah pertama kali yang wajib dibasuh untuk wudhu. Sama dengan wudhu, niat ketika mandi juga harus dilakukan bersamaan dengan awal kefarduan. Awal yang wajib, yaitu awal bagian badan yang terbasuh. Baik dari badan bagian atas atau bagian bawah. Nah, jadi maksudnya gini, kita misalnya mengambil air untuk mandi terus menyiram pundak misalnya. Maka ketika menyiram pundak itu kita harus bersamaan dengan niat. Nah, jadi niatnya bareng ketika kita menyiram bagian pertama yang kita siram. Kita menyiram bagian pertama yang kita siram. Misalnya kita udah mandi ya, sudah habis, sudah separuh badan kita basuh, tapi kita belum niat. Maka setelah itu kita niat, maka yang sudah kita basuh tadi, yang kita siram, itu harus kita siram lagi ya, karena tadi belum terkena niat. Jadi sehingga kalau seseorang melakukan niat setelah membasuh bagian badan, maka wajib untuk mengulangi basuhan bagian tersebut. Jadi harus diulangi lagi kalau belum niat. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah menghilangkan najis di badan. Ya. Fardu kedua ini adalah menghilangkan najis jika memang terdapat di badannya najis tersebut. Ya. Yaitu badannya orang yang melakukan mandi besar. Nah, ada beberapa pendapat tentang menghilangkan najis ini. Menurut Imam Ar-Rafi'i, satu basuhan saja itu tidak cukup untuk menghilangkan hadas dan najis sekaligus ya. Jadi menurut Imam Ar-Rafi'i, sebelum kita ritual mandi besar, maka ada ritual dulu menghilangkan najis.
Jadi basuhan pertama itu kita untuk menghilangkan najis di bagian-bagian tubuh kita. Kemudian basuhan keduanya itu kita melakukan ritual mandi besarnya, mandi wajibnya. Itu pendapat Ar-Rafi'i. Kalau pendapat Imam An-Nawawi, dia berpendapat bahwa sekali basuhan saja sudah cukup untuk menghilangkan hadas dan najis secara sekaligus. Nah, kenapa bisa beda seperti ini? Akhirnya kemudian dikompromikan ya, kedua pendapat antara Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi ini. Sebenarnya intinya sama, keduanya sama-sama berpendapat yang tidak berbeda ya, hanya saja peletakannya yang berbeda. Kalau Imam An-Nawawi ini diletakkan atau diterapkan ketika najis yang berada di badan adalah najis hukmiyah. Nah, ini ada istilah najis hukmiyah. Apa itu najis hukmiyah? Yaitu najis yang tidak tampak wujudnya, tidak tampak warna, tidak tampak bau, dan tidak tampak rasanya. Jadi secara wujud dia sudah tidak ada lagi wujudnya, tetapi secara hukmiyah, secara hukum dia masih najis karena belum disucikan. Misalnya kalian tangannya terkena kotoran ayam, habis itu sudah kalian bersihkan, sudah kalian lap dengan tisu dan lain sebagainya, dilap dengan tisu basah sehingga bersih, tidak ada apapun bekas-bekasnya. Nah, itu masih dihukumi najis meskipun sudah tidak ada bekasnya sama sekali, meskipun sudah tidak bau. Kenapa? Karena belum disiram dengan air, mengalir dengan air yang suci dan mensucikan, karena hanya dilap dengan tisu. Nah, sehingga ketika mandi wajib, najis yang seperti itu, najis yang hukmiyah tadi, najis yang tidak tampak, itu sekali basuh saja sudah bisa hilang najisnya, sekaligus kita menghilangkan hadas. Nah, itu kalau najis hukmiyah. Kalau najisnya berupa najis ainiyah, maka wajib melakukan 2 basuhan. Ya, basuhan pertama untuk menghilangkan najis, basuhan kedua untuk menghilangkan hadas. Jadi mandi pertama untuk menghilangkan najisnya, mandi kedua menghilangkan hadasnya. Apa itu najis ainiyah? Ya najis yang kebalikan dari hukmiyah. Najis yang masih ada bentuknya. Ain itu bentuk, bendanya masih ada, warnanya masih kelihatan, baunya masih tercium, ya, rasanya masih ada, dan lain sebagainya. Maka kalau ada seperti itu, ya harus disucikan dulu bagian najisnya, baru kita melakukan mandi. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah mengalirkan air ke seluruh badan. Nah, fardu ketiga ini adalah mengalirkan air ke seluruh bagian rambut dan kulit badan. Ya, rambut dan kulit badan. Nah, ini harus kita perhatikan. Jadi rambut seluruhnya itu harus terkena air. Begitu juga dengan kulitnya badan. Artinya, jangan sampai kemudian ada hal-hal yang menghalangi air itu sampai ke seluruh rambut dan kulit. Misalnya rambut kita kena cat, tapi kita habis ngecat rumah terus rambutnya kena cat, belum kita bersihkan, catnya masih nempel. Nah, itu bisa menghalangi air masuk ke dalam, bisa menghalangi air mengenai rambut, ya, sehingga mandinya tidak sah. Tidak ada perbedaan antara rambut kepala dan selainnya, ya, antara rambut yang tipis dan yang lebat. Artinya ya semuanya wajib diratakan dengan air, wajib dialiri air semuanya. Sehingga kalau ada perempuan yang punya rambut panjang kemudian digelung, ya, gelung itu dikuncir gitu, ya, digelung. Kalau dengan posisi digelung itu air nggak bisa masuk, maka harus diurai, ya, dilepaskan gelungannya sehingga bisa air itu merata ke seluruh bagian rambut, ya, dari pangkal sampai ujung rambut. Kemudian yang dimaksud dengan kulit ini adalah kulit bagian luar. Jadi nggak perlu
kulit-kulit bagian dalam itu dibasuh ya. Lalu wajib membasuh bagian-bagian yang nampak dari lubang kedua telinga, hidung yang terpotong dan celah-celah badan. Jadi bagian-bagian yang nampak dari lubang kedua telinga, ya, jadi telinga-telinga yang daun telinga itu kan ada semacam kayak lubang gitu kan, ada lubangnya. Nah, lubang-lubang yang tampak dari luar itu harus dibasuh, dimandikan juga, disiram air. Tidak perlu sampai ke dalam ya, yang penting bagian-bagian yang luar itu, yang nampak dari luar. Celah-celah badan ya. Celah-celah badan itu maksudnya sela-selanya, ya. Sela-sela badannya itu harus diteliti sehingga semuanya terkena air ketika mandi. Kalau ada satu garis yang tidak terkena air, itu menyebabkan mandi kita tidak sah. Kalau ada yang belum sunat ya, belum sunat, berarti itu masih ada kulupnya di situ, belum disunat. Maka ketika mandi wajib ya harus dialirkan air di bagian itu. Begitu juga dengan farji atau kemaluan perempuan yang nampak saat ia duduk untuk buang hajat, itu juga harus dialiri air ketika dia mandi wajib. Oke. Lalu di antara bagian badan yang wajib dibasuh adalah masrobah atau tempat keluarnya kotoran. Jadi kalau kalian ketika BAB duduk, nah itu kan ada bagian-bagian yang nampak ya saat buang hajat. Nah, bagian-bagian yang nampak saat buang hajat itu berarti dia termasuk daripada badan bagian luar. Maka ketika mandi itu juga harus dialiri air, harus terkena air. Nah, selama ini mungkin kita asal mandi saja ya, tidak sampai teliti seperti itu. Nah, sekarang kita harus lebih teliti ya, terutama yang gemuk-gemuk itu kan biasanya banyak lipatan-lipatan di tubuhnya. Nah, itu harus diteliti, jangan sampai lipatannya, bagian dalam lipatan tidak terkena air pada saat mandi. Oke, itu tadi adalah 4 hal ya, yang harus kita, 3 hal yang harus kita lakukan pada saat mandi. Kemudian yang berikutnya yang kita bahas adalah sunnahnya mandi. Jadi yang tadi adalah wajibnya, sekarang sunnahnya. Sunnahnya apa? Yang pertama adalah membaca basmalah ya. Jadi ketika mengawali kita baca basmalah dulu. Kemudian berwudu secara sempurna sebelum mandi. Berwudu secara sempurna sebelum mandi. Dengan niat untuk kesunahan mandi apabila janabahnya sepi dari hadas kecil. Jadi niat untuk kesunahan mandi. Ya. Niat untuk kesunahan mandi. Kalau nggak wudu bagaimana? Ya tidak apa-apa karena wudu hukumnya sunnah. Kemudian sunnahnya lagi adalah menggerakkan dan menggosokkan tangan pada tubuh yang terjangkau tangan. Jadi ya dikosok-kosok itu ya, dikosok-kosok. Ini belum pakai sabun ya, ini pasti pakai air mutlak tadi ya, air yang suci dan mensucikan. Jangan pakai sabun dulu. Jadi masih air murni. Sabun itu dipakai ketika sudah selesai membersihkan pakai air yang suci mensucikan, baru gelombang berikutnya kita sabun. Nah, pas pada saat sabun itu kita sebenarnya sudah selesai melakukan proses mandi besar. Ya, sudah selesai sebelumnya. Itu. Kemudian bersegera yang maknanya adalah sudah jelaskan dalam bab wudu ya. Maksudnya bersegera itu langsung, tidak kita putus. Misalnya kita karena dingin di malam hari kita mau mandi, kita mandi dulu bagian separuh tubuh kita, nanti terus separuhnya nanti agak nanti dulu. Nah, itu berarti diputus itu. Nah, itu tidak disunahkan ya. Disunahkan adalah bersegera. Kemudian mendahulukan yang kanan dari dua sisi tubuh dan mengakhirkan yang kiri. Kalau misalnya menyiram kaki berarti kaki kanan dulu, menyiram tangan dulu.
menyiram pundak, pundak dulu yang disiram. Itu ya, mendahulukan yang kanan dan dari itu dua sisi tubuh dan akran yang kiri. Oke, itu sunahnya mandi. Nah, ada lagi mandi yang disunahkan. Jadi tadi ya kita bahas dalam mandi wajib yang harus berarti. Nah, ini mandi yang disunahkan, artinya mandi yang dianjurkan. Kalau kita kerjakan, kita akan mendapatkan pahala di sana. Apa yang pertama? Yaitu mandi Jumat bagi orang yang hendak menghadirinya. Kapan mandi Jumat itu dilaksanakan? Mulai terbitnya fajar shodiq, jadi setelah subuh. Jadi saat subuh itu, ketika kita mandi, itu sudah bisa kita niatkan, saya niat mandi Jumat karena Allah. Nah, jadi kalian ketika Jumat mau berangkat kuliah, mau mandi, ya mandi seperti biasa, mandi harian, itu alangkah lebih baiknya kalian niatkan sekalian untuk mandi Jumat. Nah, sehingga dapat pahalanya gitu. Jadi saya setiap berangkat ke kampus, kalau hari Jumat itu niat saya double ya. Satu niat mandi menghilangkan kotoran-kotoran di badan. Yang kedua saya niatkan untuk mandi Jumat. Pagi-pagi itu sudah diniatin mandi Jumat. Itu mendapatkan kesunahan dan mendapatkan pahala. Kemudian mandi di 2 hari raya. Waktunya kapan? Yaitu mulai tengah malam. Jadi jam 12 malam ya, sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Itu kita mandinya diniatkan niat mandi sunnah pada hari raya. Jadi saya niat mandi sunnah pada hari raya Idul Fitri. Nah, itu disunahkan diniati seperti itu. Nah, kalau nggak diniati, ya dia akan menjadi mandi biasa. Ya mandi rutinitas ya, bukan mandi yang disunahkan ini. Jadi yang membedakan apa ya? Niatnya tadi. Yang tadi mandi Jumat, kita niatnya, saya niat mandi Jumat karena Allah. Saya niat mandi pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha karena Allah Ta'ala. Maka itu menjadi mandi yang disunahkan dan mendapatkan pahala. Lalu mandi sholat istisqa, yaitu meminta siraman dari Allah, air hujan. Ya, misalnya kemarau, kemudian sholat istisqa bareng-bareng minta hujan. Nah, sebelum sholat itu disunahkan untuk mandi. Terus yang keempat, mandi karena hendak melakukan sholat gerhana rembulan dan gerhana matahari. Kemudian mandi karena memandikan mayat, baik orang Islam maupun orang kafir. Nah, setelah kita memandikan jenazah, yang memandikan tadi itu disunahkan untuk mandi. Nah, disunahkan untuk mandi. Kenapa? Karena mandi itu fungsinya untuk membersihkan tubuh dari kotoran-kotoran ya, dari kotoran-kotoran. Nah, ketika memandikan jenazah itu mungkin ada kotoran-kotoran yang menempel dalam tubuh, yang bentuknya partikel-partikel yang tidak nampak. Nah, itu kalau tidak kita bersihkan dengan mandi, dikhawatirkan nanti akan menjadi penyakit ya dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah orang kafir ketika masuk Islam, maka dia harus mandi dulu. Ya, dia harus mandi. Sunnah ya, sunnah mandi kalau dia tidak junub pada saat masa kufurnya. Atau kalau wanita dia tidak mengalami haid pada saat masa kufurnya. Itu sunnah. Nah, tapi kalau pada saat kufur dia sudah junub, maka mandinya menjadi mandi wajib. Bukan lagi mandi yang sunnah. Jadi orang yang masuk Islam, mu'alaf, itu dia disunahkan untuk mandi. Sunnahnya ini karena dia tidak junub. Tapi kalau sebelum masuk Islam dia junub, dia punya hadas besar, maka ketika setelah masuk Islam dia harus mandi. Meskipun ada yang mengatakan bahwa kewajiban mandinya ini telah gugur ya ketika dia masuk Islam. Lalu
Yang ketujuh adalah yang disunahkan lagi orang gila atau orang pingsan. Ketika sudah sembuh, maka dia disunahkan untuk mandi. Ya, disunahkan untuk mandi. Dan tidak dipastikan mereka berdua telah mengeluarkan sperma saat belum sembuh. Kalau dipastikan keduanya telah mengeluarkan sperma, maka mandinya bukan lagi sunnah, tapi mandinya menjadi wajib bagi mereka itu. Lalu yang sunnah lagi adalah mandi ketika hendak melaksanakan ihram, ya. Hendak melaksanakan ihram. Ihram itu ya mengawali haji atau umroh. Kemudian mandi karena hendak memasuki kota Mekah bagi orang yang ihram haji atau umroh. Mandi karena mau melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ini untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Kemudian mandi untuk atau bermalam atau mabit di Musdalifah, ya, dan untuk melakukan lempar jumroh pada 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik, ya, berarti pada saat haji. Pada 3 hari tasyrik, yaitu hari tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian mandi pada saat mau melakukan tawaf, baik tawaf qudum, ifadah, dan tawaf wada. Nah, oke ya, itu adalah materi tentang mandi. Silakan diskusikan ditanyakan yang belum dipahami, ya. Silakan ditanyakan yang belum dipahami. Kakak, sudah lewat setengah jam. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Kartika dari Prodi Hukum Tata Negara 2A. Izin bertanya, Pak. Tadi kan Bapak menjelaskan tentang salah satu sebab mandi wajib itu ada wiladah dan nifas. Baik, Pak. Assalamualaikum Nah, wiladah sama nifas itu tuh kan keluarnya nggak lama kan, Pak? Maksudnya jaraknya kan, Pak? Saya Mira Kartika dari Prodi. Jadi apakah itu tuh mandinya boleh digabungkan dalam satu waktu atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Salah satu sebab mandi wajib itu ada wiladah dan nifas. Ya. Nah, wiladah sama nifas itu tuh kan keluarnya nggak lama kan, Pak? Maksudnya jaraknya kan, Pak? Iya. Nah, jadi apakah itu tuh mandinya boleh digabungkan dalam satu waktu atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Iya. Jadi, kenapa itu dipisah dulu ya dalam pembahasan fikihnya? Karena bisa dimungkinkan ada orang yang dia tidak mengalami nifas. Tuh ya. Jadi dia hanya mengalami wiladah, ya. Atau nifasnya hanya pada saat itu juga, hanya sehari. Nah, ya, maka Pak, boleh ya digabung antara wiladah dengan nifas tadi itu. mandi. Karena saat wiladah terus dia nifas kan, maka sama-sama itu hadas besarnya. Ya, hadas besarnya. Apalagi orang habis melahirkan kan dia memang belum bisa bergerak kan, belum bisa ngapa-ngapain kan. Iya, Pak. Mungkin nunggu sehari atau nunggu nanti baru bisa mandi. Jadi wiladah itu darah yang ya keluar saat keluar bayi, itu wiladah. Nah, setelah keluar bayi itu biasanya perempuan mengalami nifas, keluar darah sampai 60 hari. Kalau dinyambungin ke Word malah kayak gini. Cepet ambil. Apa Mbaknya, Mbak? Itu sampai 60 hari paling lama ya. Atau kembali ke halaman gitu. Kakak,
Ya cepetan lah, kok malah bingung. Hasilnya baru tuh. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Jangan pakai itu loh, kotor itu. Apa banyak Oh, itu butuh bantuan lain atau kembali ke itu ke halaman. aneh. Oke, silakan. Yang lain. Hasilnya baru tuh. Oke, Izin baik, Pak. bertanya Terima Pak, kasih, Pak. mengenai yang mandi wajib tadi itu kan harus membasahi seluruh tubuh. Maju kakak. Bagaimana jika di tubuh terdapat luka? Apakah dia harus menunda? Nah, lukanya ini tadi tuh nggak boleh kena air, Cetana Pak. Apakah Oke, dia tuh harus silakan Minca. menunda mandi wajibnya atau memaksakan untuk membersihkan tubuhnya dalam keadaan kondisi Izin bertanya Pak, mengenai yang mandi wajib luka tadi itu tadi? kan Makasih, Pak. harus membasahi seluruh tubuh. Ya. Bagaimana jika di tubuh terdapat luka? Apakah dia harus menunda? Nah, lukanya ini tadi tuh nggak boleh kena air, Cetana Pak. Apakah dia tuh harus menunda mandi wajibnya atau memaksakan untuk membersihkan tubuhnya dalam keadaan kondisi luka tadi? Terima kasih Pak. Oke ya. Jadi ini kasus kalau dalam kitab fikih itu disebut dengan Sohibul Jabirah. Orang yang memiliki luka ya atau perban. Nah, ini menjadi kondisi yang kalau menurut medis itu lukanya tidak bisa terkena air, maka solusinya adalah sebelum ketika luka itu kan dia mendapat perawatan, terus kemudian ketika mendapat perawatan kan dibersihkan dulu pakai air lukanya itu, lalu diperban biasanya. Nah, kemudian ketika mandi, maka yang bisa dibasuh itu adalah yang dibasuh itu adalah bagian-bagian yang tidak luka tadi itu. Nah, itu diperbolehkan. Nah, bagian yang luka itu perbannya itu bisa diusap saja pakai tangan yang dibasahi. Tangan dibasahi kita usapkan ke luka gini. Misalnya nggak ada perbannya ya berarti kita usapkan saja. Tangan basah kita usapkan. Itu ya. Dan saya kira kalau hanya diusap saja itu tidak mempengaruhi lukanya ya. Nggak usah. Gitu ya. Jadi terima kasih Pak. Memang kalau secara medis tidak bisa Baik, izin kena sebelumnya air, Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi Yaitu wabarakatuh. Tidak apa-apa tidak dimandikan, tapi tidak menunda mandinya, tetap harus mandi. Cuman bagiannya itu yang cukup kita Ingin izin bertanya lap Pak saja. terkait Cukup kita lap. tentang mandi tadi. Oke, Pertanyaannya, silakan yang lain. apa yang harus kita lakukan jika seseorang tidak dapat mandi Silakan, secara Iqbal. penuh dalam keadaan tertentu, Kakak Pak? belajar lagi, Misalnya Kak? saat kita ingin mandi wajib, Baik, izin sebelumnya, tetapi Pak. keadaannya tidak memungkinkan, Pak. Wabarakatuh. Misalnya kita lagi Waalaikumsalam bepergian warahmatullahi jauh, atau apa yang keadaan yang tidak bisa dilakukan untuk mandi wajib tersebut, Pak? Ini izin bertanya Pak terkait tentang mandi tadi. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan jika seseorang tidak dapat mandi secara Misalnya penuh dalam keadaan kita tertentu, Pak? saat Misalnya bepergian saat jauh, kita Pak, tidak ingin ada mandi wajib, air, tidak ada tapi keadaannya tidak tidak bisa memungkinkan, Pak. untuk Misalnya melakukan kita lagi mandi tersebut, Pak. bepergian jauh, atau apa yang keadaan yang tidak bisa dilakukan untuk mandi wajib tersebut, Pak? Ya. Oke ya. Lebih dispesifikkan keadaannya bagaimana? Misalnya kita saat bepergian jauh, Pak, tidak ada air, tidak bisa untuk melakukan mandi tersebut, Pak. Oke ya, berarti kondisinya misalnya sakit ya, sakit yang tidak Ya. boleh kena air, nggak boleh mandi, maka itu bisa dengan tayamum. Jadi tayamum itu bisa
membolehkan orang yang punya hadas besar untuk melakukan sholat. Ya. Saya niat tayamum untuk bisa diperbolehkan melakukan sholat. Nah, tapi memang dengan syarat dia ada uzur, ada alasan karena dia tidak boleh mandi. Itu. Ya. Jadi bisa dengan tayamum. Nah, cuman kalau di perjalanan itu kan dia bisa berhenti dulu ya untuk mencari masjid dan lain sebagainya. Nah, artinya kalau uzurnya adalah perjalanan, itu kita bisa berhenti dulu. Ya, kita bisa berhenti di masjid terus mandi atau di tempat-tempat yang ada airnya terus kita Makasih Pak. mandi. Tapi kalau uzurnya adalah uzur sakit, maka itu bisa langsung kita tayamum ya. Assalamualaikum Karena warahmatullahi memang oleh wabarakatuh. medis tidak diperkenankan untuk kena air badannya. Ya Pak, Yang menurut ini medis kalau kan terkena tadi air ada penjelasan sakitnya akan bahwa yang semakin mewajibkan parah. mandi itu salah satunya adalah Oke, kematian Pak. lanjut. Siapa lagi? Nah, tapi itu ada Makasih pengecualian Pak. mati syahid kan Pak? Meli Kusniarti, Tanyanya, silakan. kenapa Pak? Kenapa kalau mati syahid itu tidak diwajibkan untuk mandi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, di sini kan tadi ada penjelasan bahwa yang mewajibkan mandi itu salah satunya adalah kematian Pak. Nah, tapi itu ada pengecualian mati syahid kan Pak? Tanyanya, kenapa Pak? Kenapa kalau mati syahid itu tidak diwajibkan untuk mandi Pak? Iya, jadi yang dimaksud dengan mati syahid di sini adalah orang-orang yang matinya mati syahid dunia akhirat ya. Yaitu orang-orang yang mati ketika di medan perang. Misalnya pada masa dulu ini ya, pada zaman dulu ketika masih zaman perangan ya, orang Islam yang mati ketika berperang maka dia mati syahid. Nah, mati syahid ini dia mendapatkan kedudukan yang khusus yang bahkan tidak perlu dikafani ya. Tidak perlu dikafani dan tidak perlu dimandikan, tapi baju yang dia pakai yang berdarah-darah itu langsung dijadikan sebagai kain kafannya. Jadi dia orang yang mati syahid itu langsung dikuburkan sekaligus pakaian yang ketika dia berperang. Dikuburkan di tempat berperang itu ya. Nah, atau di tempat lain, tapi yang jelas adalah pakaian ketika dia berperang itu dia dikuburkan pakai itu, nggak perlu dikafani dan tidak perlu dimandikan kan gitu. Karena darah-darahnya itu bisa menjadi saksi akan kesyahidannya tadi itu. Jadi sudah memang menduduki kedudukan yang mulia kan para syuhada ya, para syuhada. Namun ini di konteks masa lalu ya. Kalau konteks masa kini itu belum ada orang yang mati syahid dunia akhirat ya. Karena ada mati syahid akhirat. Mati syahid akhirat itu seperti orang yang mencari ilmu terus dia meninggal dunia. Nah, itu mati syahid akhirat. Kalau orang mati syahid akhirat dia masih wajib dimandikan, masih wajib disolati ya, masih wajib dikafani, masih wajib dirawat seperti halnya jenazah-jenazah biasa. Nah, kalau orang mati syahid dunia akhirat dalam konteks masa lalu ya, orang berperang itu dia mendapatkan kedudukan yang tinggi ya. Ya, langsung masuk surga itu. Langsung menjadi orang yang berkumpul dengan para orang-orang soleh ya, para nabi dan lain sebagainya ketika di akhirat nanti. Itu ya. Tapi itu konteks masa lalu ya, jangan dibawa ke konteks masa kini. Konteks masa kini saya belum menemukan orang yang mati syahid kecuali orang-orang yang mungkin berperang di daerah Palestina sana ya. Tapi khusus orang Palestina ya, bukan orang yang datang terus sok-sok menjadi pejuang kemudian itu ya. Nah, mungkin kalau di daerah Palestina masih bisa ya, karena kondisinya masih dijajah oleh Israel ya.
Tapi secara umum ya untuk masalah orang mati syahid ini Ya. belum ada untuk saat ini. Mungkin untuk nanti ya ketika hari itu mau mau kiamat itu kan nanti ada namanya perang ya, mungkin ada namanya perang besar-besaran nanti. Berarti tidak semua mati Nanti kalian baca syahid ya, Pak? sejarah-sejarahnya itu tentang bagaimana Berarti tidak tanda-tanda semua akhir mati syahid zaman itu ya. Tanda-tanda akhir boleh zaman. tidak Termasuk dimandikan nanti ya, Pak? ya, sebelum akhir zaman itu ada perangan antara umat Islam dengan bukan orang Islam. Nah, ketika mati pada saat itu bisa dikatakan mati syahid. Itu ya. Berarti tidak semua mati syahid ya, Pak? Gimana? Berarti tidak semua mati syahid itu boleh tidak dimandikan ya, Pak? Iya, hanya mati syahid dunia akhirat. Jadi ada pembagian mati syahid dunia akhirat itu, maksudnya mati syahid yang meninggalnya karena peperangan tadi. Peperangan antara orang Islam dengan bukan Islam. Tapi dalam konteks masa lalu ya, bukan masa sekarang ya. Karena masa sekarang ini peperangan antara Islam dengan bukan Islam itu sudah kabur, fenomenanya sudah kabur. Apakah itu betul-betul orang-orang Islam, apakah itu hanya orang-orang buatan saja dibentuk seperti orang Islam, tetapi dia secara pengamalannya tidak seperti orang Islam ya. Kan banyak sekali itu di luar sana ya, mengatasnamakan Islam tetapi sebenarnya itu sangat jauh dari nilai-nilai keislaman. Nah, seperti itu ya, itu nanti jadinya bukan mati syahid ya kalau perang seperti itu. Apalagi yang kalau perang antar sesama muslim ya, muslim A dengan muslim B perang, itu kan banyak itu di daerah Timur Tengah itu. Keduanya sama-sama mengaku berperang atas nama Allah itu, tapi yang dimusuhi sesama Islam. Nah itu kalau meninggal itu ya nggak jelas apakah dia mati syahid atau bukan. Ya, Gitu. Pak. Terima kasih. Jadi konteksnya masa lalu, kalau masa sekarang belum jelas apakah dia mati syahid betulan atau tidak. Ya, mati syahid yang dunia akhirat tadi yang Mas Anton ingin nanya, Pak. Tidak perlu dimandikan ya, dan tidak perlu Anton, Pak. dikafani. Oke, silakan. Mas Anton, Pak. Terima kasih. Mas Anton ingin nanya, Pak. Silakan Iqbal. Anton, Pak. Ayo Iqbal, silakan. Mas Anton, Pak. Anton, Pak. Oke, ada lagi yang harus didalami tentang cara mandi ya. Jadi harus betul-betul
diperhatikan air yang digunakan untuk mandi tadi itu. Jangan sampai ketika mandi kita langsung keramas. Nah, itu yang salah kaprah ya. Yang salah paham orang pada umumnya, mandi itu dibilang mandi keramas ya. Sehingga dia mandi pakai sampo. Padahal maksudnya mandi keramas itu mandi yang rambutnya dibasahi. Karena ada orang yang kebiasaannya mandi gak dibasahi rambutnya, mungkin karena nanti susah keringnya, lama kering jadi gak dibasahi rambut. Yang dimaksud dengan mandi keramas, orang-orang bilang itu adalah mandi yang dibasahi rambut, bukan mandi pakai sampo. Justru kalau kita mandi terus langsung pakai sampo, itu nanti akan membuat airnya tahoyur. Air tahoyur dia tidak bisa dijadikan air yang suci dan mensucikan. Jadi mandi sebelum kita sampoan, sebelum kita sabunan, itu ya airnya biarkan murni dulu, air mutlak, air suci mensucikan. Biarkan mengalir seluruh tubuh, baik itu kulit maupun rambut. Nah, setelah semuanya terkena air, baru gelombang kedua kita pakai sabun dan sampo. Nah, pakai sabun dan sampo ini bukan menghilangkan hadas, tapi hanya membersihkan saja. Membersihkan kotoran-kotoran yang bukan hadas itu. Hadasnya sudah hilang karena kita sudah mandi di gelombang pertama tadi pakai air saja tadi. Ya, jadi saya tekankan kembali, mandi keramas itu jangan pakai sampo dulu. Ya, tapi air dulu seluruh tubuh, baru berikutnya adalah sampoan dan sabunan. Andai kan nggak perlu sabunan sama sampoan, yang penting sudah mengalir itu sudah dikatakan mandi wajibnya sah. Saya ingin tanya Pak. Itu ya. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ke sesi kedua. Kan begini Pak, bagaimana kalau kita memandikan mandi junub pertamanya? Terus anggota badan kita tuh ada yang luka. Tanya Pak. Oke, silakan Marsando. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya tuh begini Pak, saya ingin tanya Pak. Iya. Ya, silakan. Kalau ya kan ada yang anggota badan kita tuh nggak boleh kena air terutamanya. Terus anggota badan kita tuh ada yang luka. Sudah tadi ya? Tadi sudah ditanyakan sama siapa tadi? Winca ya? Maksudnya tuh begini Pak. Gimana? Iya. Kalau ada yang luka ya? Kalau ya ada yang anggota badan kita tuh nggak boleh kena air. Oh iya ya, tadi sudah. Artinya yang dibasuh adalah yang bukan anggota yang nggak boleh kena air, yang disiram. Nah, bahkan yang tidak terkena air itu boleh hanya dilap dengan tangan yang basah. Jadi tangan kita basahi terus kita lap. Ya. Misalnya orang patah kaki itu ya, orang patah kaki kan diperban itu. Nah, perbannya itu yang kita lap dengan tangan basah. Nah, di luar perban itu yang kita aliri dengan air. Tuh. Ya karena kondisinya darurat ya, tidak bisa kena air. Itu diperbolehkan. Nah, kalau nggak ada air sama sekali untuk mandi, atau memang dia demam tinggi sehingga nggak boleh kena air, atau karena dia kalau dokter penyakitnya nggak boleh kena air, maka boleh diganti dengan tayamum. Ya, tapi harus memenuhi syarat boleh tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, izin bertanya Pak. Itu Marsanto. Mungkin Oke, yang lain tadi Pak Anton. ada yang bertanya sih tapi masih bingung Pak. Dalam perjalanan, contohnya kita dalam perjalanan ya Pak, tapi mengalami kecelakaan. Bahwasannya kita mengalami kecelakaan tersebut belum keadaan suci dan belum terkena adanya kita sudah mandi wajib. Ya, izin bertanya Pak. Itu Ya. menurut syariat Islam apakah kita dalam Mungkin dalam tadi bentuk ada yang keadaan bertanya, suci tapi atau belum mandi Pak. wajib itu apakah itu berdosa Pak? Dalam perjalanan, contohnya kita dalam perjalanan ya Pak, tapi terima kasih. mengalami kecelakaan. Bahwasannya kita mengalami kecelakaan tersebut belum keadaan suci dan belum
terkena adanya kita sebelum mandi wajib. Itu menurut syariat Islam, apakah kita mati dalam bentuk dalam keadaan suci atau belum mandi wajib itu, apakah itu berdosa, Pak? Sekian, terima kasih. Oke ya. Makanya ketika orang meninggal dunia itu kan ada prosesi memandikan. Nah, salah satu yang mewajibkan mandi itu adalah orang yang mati. Orang mati itu wajib mandi, tapi bukan wajib mandi sendiri, tapi wajib dimandikan. Artinya yang wajib itu adalah orang-orang yang masih hidup. Dia punya kewajiban untuk memandikan jenazah. Ya. Apakah dia dalam keadaan apa tadi? Baik atau tidak baik itu ya? Ya itu tidak tahu. Akhirnya hidup seseorang kan kita nggak tahu apakah dia su'ul khotimah atau husnul khotimah ya, nggak tahu. Terima kasih Pak penjelasan. Tidak bisa kemudian langsung diukur dengan dia belum punya wudu, dia masih hadas ya, tidak bisa diukur dengan itu ya. Nah, tapi untuk masalah wajib mandinya tetap, karena salah satu yang mewajibkan mandi itu adalah mati tadi itu. Oke. Ada lagi? Terima kasih Pak penjelasan. Saya lanjutkan untuk yang tayamum ya. Oke, siap Pak. Boleh sambil minum-minum ya. Sambil minum, sambil apa itu. Karena agak panjang ini. Oke, siap Pak. Oke. Kita awali dulu dengan definisi tayamum ya. Secara bahasa itu dimaknai dengan menyengaja. Jadi mirip dengan niat. Niat itu secara bahasa adalah menyengaja ya. Tayamum itu secara bahasa juga menyengaja. Jadi bermaksud atau menyengaja. Nah, secara syariat adalah mendatangkan debu suci yang mensucikan pada wajah dan kedua tangan sebagai pengganti dari wudu, mandi, atau membasuh anggota dengan cara-cara tertentu. Ya, jadi memakai debu suci mensucikan pada wajah dan kedua tangan sebagai pengganti dari wudu, mandi, ya, atau membasuh anggota-anggota dengan syarat-syarat tertentu. Itu definisi tayamum secara syarak atau syariat. Nah, ada beberapa syarat-syarat yang membolehkan kita untuk tayamum ya. Ada 5 hal. Pertama adalah ada udzur. Udzur itu alasan syar'i. Ya, ada udzur, ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa wudu atau mandi. Yaitu sebab bepergian atau sebab sakit ya. Sebab bepergian atau sebab sakit. Bepergian kita di mana? Misalnya di kereta api yang nggak bisa berhenti itu kan. Perjalanan 10 jam, ternyata kereta apinya nggak ada stok air. Nah, itu kita mau sholat, ya, kita bisa tayamum. Nah, cuman tayamumnya kalau di kereta api, kalau zaman sekarang itu agak susah juga. Kenapa? Karena nggak ada debu. Nggak ada debu di kereta api zaman sekarang ini, karena dalamnya itu bersih semua. Udah ASEAN ya udah bersih. Apalagi di pesawat itu nggak ada debu itu di pesawat. Jadi mungkin kalau zaman sekarang di kereta api dan pesawat itu sudah tersedia air ya untuk melakukan wudu. Kemudian syarat kedua adalah masuk waktu sholat. Nah, maka tidak sah tayamum untuk sholat yang dilakukan sebelum masuk waktunya. Misalnya kita mau sholat zuhur jam 12:10. Kita tayamum untuk sholat zuhur, tapi tayamumnya itu jam 12.
Artinya kita belum masuk zuhur tapi sudah tayamum duluan. Nah, ini berarti tidak sah tayamumnya. Jadi tayamumnya itu harus menunggu waktu zuhur, udah masuk, terus kita tayamum. Tayamumnya diniatkan untuk melaksanakan sholat zuhur tadi itu. Jadi harus masuk waktu sholat dulu. Kemudian syarat berikutnya adalah harus mencari air setelah masuknya waktu sholat, baik diri sendiri atau orang lain yang telah ia beri izin. Maka ia harus mencari air di tempatnya dan teman-temannya. Jadi ketika sudah masuk suatu sholat, kita nggak ada air, ya harus mencari dulu. Jangan kemudian di tempatnya nggak ada air terus, wah nggak ada air gimana ini, udah tayamum aja. Tapi harus mencari dulu, mencari di tempatnya atau di teman-temannya. Ya. Kalau ya sendirian, maksudnya sendirian ini dia hanya satu orang di daerah itu, nggak ada sama sekali orang lain ya. Misalnya di tanah lapang yang luas atau di hutan, dia sendirian. Maka dia cukup melihat kanan kirinya dari keempat arah jika ia berada di dataran yang rata. Kalau ia berada di tempat yang naik turun, maka harus berkeliling ke tempat yang terjangkau oleh pandangan matanya. Jadi harus mencari dulu. Sampai ketemu. Kalau nggak ketemu baru tayamum. Karena dalam Quran itu sudah jelas disebutkan ya. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Kalau kalian tidak menemukan air, fa illam tajidu ma'an, kalau kalian tidak menemukan air, fatayammamu sha'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Nah, tapi syaratnya apa? Fa illam tajidu, kalau kalian tidak menemukan. Orang dikatakan tidak menemukan itu kalau dia sudah melakukan pencarian. Orang belum dikatakan tidak menemukan kalau dia belum melakukan pencarian. Jadi syaratnya dikatakan tidak menemukan air itu adalah dia harus mencari dulu, baru dikatakan tidak menemukan. Jangan belum mencari terus dikatakan nggak nemu air, nah, padahal dia belum mencari. Ya, jadi tidak menemukan air itu bisa dikatakan nggak menemukan air itu kalau dia sudah melakukan pencarian dulu. Terus yang keempat, sulit menggunakan air. Kalau menggunakan air, ia khawatir akan kehilangan nyawa atau fungsi anggota badan. Atau misalnya sulit menggunakannya karena ada penghalang. Misalnya binatang buas atau musuh. Misalnya di suatu tempat itu ada danau, kita mau mengambil air di sana, dan di sana itu ada buaya misalnya di danau itu. Wah, kalau dekat-dekat buaya itu, danau itu, kita akan khawatir nanti dimangsa oleh buaya. Padahal air hanya ada di situ gitu misalnya. Nah, ini boleh tayamum karena kita sulit menggunakan air. Sulitnya apa? Karena terhalang oleh binatang buas. Atau musuh, ya. Ada air tapi di daerah tetangga desa sebelah, yang desa sebelah itu orangnya misalnya preman-preman itu kan, musuh kita misalnya. Kalau kita ke sana nanti kita akan dianiaya dan lain sebagainya. Maka itu berbahaya sehingga boleh kita tayamum, ya, tidak perlu mencari air ke daerah musuh. Atau khawatir kalau kita mencari air di tempat lain, kita tinggalkan rumah kita, tempat kita, harta kita akan diambil oleh pencuri atau digosok misalnya. Nah, maka itu juga bisa menjadi alasan kita boleh tayamum. Atau membutuhkan air setelah berhasil mendapatkannya. Maksudnya gimana? Kita sudah mencari air untuk berwudu, tidak ketemu. Ternyata air itu kemudian dibutuhkan untuk selain wudu. Apa misalnya? Untuk minum. Wah, ini kalau digunakan untuk wudu habis, kita nggak bisa minum nih. Kita kehausan, kita dehidrasi, kita sakit jadinya. Maka yang seperti ini dipentingkan digunakan untuk minum, untuk dalam rangka menyelamatkan tubuh dari dehidrasi, dari sakit. Sehingga untuk wudunya diganti dengan tayamum. Lalu syarat kelima adalah debu yang suci. Maksudnya adalah debu yang suci dan mensucikan dan tidak basah. Ya.
Sehingga tidak boleh menggunakan debu yang najis atau debu yang mustakmal. Debu yang najis itu debu yang bercampur dengan benda-benda najis. Debu mustakmal itu debu suci tetapi dia sudah digunakan untuk bersuci. Oke ya. Nah, ini contoh orang mencari tanah ya. Jadi tanahnya itu dikorek-korek, diambil tanah bagian dalam, terus dikumpulkan. Ini dikumpulkan, kemudian disaring seperti ini. Ini disaring, diletakkan di sebuah nampan. Nah, ini yang di nampan ini adalah tanah-tanah yang sudah berdebu yang sudah tersaring ya, sudah tersaring di sini. Ini ya, tanah ini yang nanti akan kita gunakan untuk tayamum. Oke, itu adalah syarat-syarat untuk kita tayamum. Kemudian bagaimana tata caranya? Pertama adalah niat. Ya, niatnya nawaitu tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah. Ya. Aku niat bertayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah. Oke, ada beberapa poin di sini yang perlu kita perhatikan. Kalau niatnya fardu dan sunnah, maka diperkenankan melakukan keduanya. Jadi gini, saya niat tayamum agar diperbolehkan sholat fardu dan sunnah. Nah, maka dia bisa melakukan sholat fardu dan sunnah dengan niat seperti itu. Kemudian, atau niat fardu saja yang kedua, hanya niat fardu saja. Maka di samping fardu, dia juga boleh melakukan ibadah sunnah dan sholat jenazah. Misalnya, saya niat tayamum untuk bisa melakukan sholat fardu. Nah, dengan niat seperti itu, tayamumnya itu bisa digunakan untuk sholat fardu dan sholat sunnah. Jadi sunnahnya ngikut. Terus yang ketiga, niat sunnah saja. Maka ia hanya diperkenankan sholat fardu, maka tidak diperkenankan sholat fardu dengan ibadah sunnah. Tapi dia hanya boleh melakukan sholat sunnah. Misalnya gini, saya niat tayamum agar diperbolehkan sholat sunnah duha. Maka ya hanya untuk sholat sunnah duha saja. Dia nggak bisa terus melakukan sholat wajib yang lain. Karena niatnya hanya untuk sholat sunnah. Jadi kalau tayamum ya mending sekalian saya niat tayamum untuk melakukan sholat fardu. Nah, kalau sudah niat sholat fardu, yang sunnahnya ngikut bisa dilakukan. Terus yang perlu kita perhatikan adalah sama kayak mandi tadi. Niat itu wajib dibarengkan dengan memindah debu pada wajah dan kedua tangan. Dan melanggengkan niat hingga mengusap sebagian wajah. Jadi ketika kita mengusap wajah, pada saat itu juga kita melakukan niat. Nah, ketika menempelkan tangan ke wajah, hati kita mengatakan, saya niat melakukan tayamum untuk diperbolehkan melaksanakan sholat fardu. Oke. Kemudian seandainya dia hadas setelah memindah debu, maka tidak diperkenankan mengusap dengan debu tersebut, akan tetapi harus memindah mengambil debu yang lain, agar debu yang diambil itu bukan debu yang mustakmal. Terus setelah niat, bareng dengan itu adalah mengusap wajah. Jadi urut-urutannya adalah kita menghadap kiblat dulu, kemudian ucapkan basmalah, lalu letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari tangan dirapatkan. Nah, kemudian usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah disertai dengan niat dalam hati. Jadi pas mengusap wajah itu bareng dengan niat dalam hati. Nah, dalam tayamum itu tidak disyaratkan untuk menyampaikan debu pada bagian-bagian yang ada dalam bawah rambut atau bulu wajah. Jadi tidak perlu wajah itu seluruhnya kita lumuri dengan debu. Nah, tapi yang dianjurkan adalah hanya berusaha meratakan debu pada seluruh bagian wajah. Jadi berusaha, tidak terus harus kita kosok semua wajah kita dengan debu, tapi berusaha ya meratakan saja. Tidak perlu sampai pasti rata itu, tapi hanya dugaannya sudah kuat, oh ini kayaknya sudah rata gitu saja.
Kemudian setelah mengusap kedua tangan, mengusap wajah, yang kedua adalah mengusap kedua tangan hingga siku. Jadi setelah tadi kita mengusap wajah, letakkan kembali telapak tangan pada debu. Nah, kali ini jari-jari direnggangkan, serta cincin yang ada pada jari, kalau ada yaitu dilepaskan sementara. Kemudian tempelkan telapak tangan kiri pada punggung tangan kanan. Sekiranya ujung-ujung jari dari salah satu tangan tidak melebihi ujung jari telunjuk jari tangan yang lain. Kemudian dari situ usapkan telapak tangan kiri ke punggung lengan kanan, ke punggung tangan kanan sampai ke bagian siku. Lalu balikkan telapak tangan kiri tersebut ke bagian dalam lengan kanan. Kemudian usapkan hingga ke bagian pergelangan. Oke ya, ini harus ada contohnya di sini ya. Saya bacakan dulu prosesnya. Sekarang usapkan bagian dalam jempol kiri ke bagian punggung jempol kanan. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada tangan kiri. Terakhir pertemukan kedua telapak tangan dan usap-usapkan di antara jari-jarinya. Kemudian harus tertib ya, tertib itu urut. Jadi harus usap wajah dulu, kemudian kedua telapak tangan. Nah, ini contohnya ya, contoh gambarnya. Ini proses mengambil debu seperti ini di sebuah tempat. Kemudian setelah mengambil debu, debunya diketok-ketok ya biar tidak terlalu tebal. Nah, itu tangannya sudah ada coklat itu debu-debu. Nah, kemudian mengusapnya dari atas itu. Nah, perhatikan yang diusap itu adalah bagian tangan yang bawah ini ya, yang ini. Yang atas belum ditempelkan. Kenapa? Agar yang atas ini tidak mustakmal dulu. Jadi diusap dari atas. Nah, seperti ini ya. Yang bagian atas ini, yang jari-jari ini, yang telapak tangan bagian atas ini, itu belum nempel dulu agar tidak mustakmal. Nah, seperti ini ya. Tetap jari-jarinya jangan nempel dulu yang ini. Nah, jangan nempel dulu. Nah, baru kemudian setelah semua ke bawah bisa ditempelkan seperti ini. Ya, ditempelkan. Jadi gini, jari-jari yang belum terkena ini nanti akan diusapkan ke bagian yang belum diusap, sehingga dia belum boleh ditempelkan ke wajah. Jadi nggak langsung tangan kita langsung plek ke wajah gitu enggak, tapi seperti ini prosesnya ya. Nah, seperti ini. Nah, itu ya. Kemudian debunya kita bersihkan dulu di tangan, habis bersih, agar debunya tadi yang kita gunakan tidak kita gunakan lagi untuk mengusap kedua tangan ya, karena nanti akan mustakmal. Jadi ini proses membersihkan debu di tangan sampai bersih. Sisanya tadi dari mengusap wajah. Nah, lalu kita ngambil lagi. Ini yang ngambil lagi. Tapi ngambilnya jangan di posisi yang sama dengan tadi kita mengambil debu. Harus di sebelahnya. Nah, ini perhatikan di sini posisi tangannya ya. Nah, ini misalnya katakan yang kita usap adalah tangan kanan dulu, ini tangan kanan, ini tangan kiri. Nah, ini telunjuk jari tengah dengan telunjuk nempel, ini jari tengah telunjuk nempel. Oke, nah diusap bawahnya, dan yang ini perhatikan yang diusapkan adalah separuh dari telapak tangan. Jangan seluruh telapak tangan ditempelkan ke punggung tangannya ini ya. Jadi telapak tangan yang sebelah kiri ini jangan ditempelkan semua ke seluruh tangan sebelah kanan, tapi hanya sebagian saja. Kenapa? Karena yang sebagian yang belum tersentuh ini nanti akan digunakan untuk mengusap bagian atas dari tangan. Jadi kita mengusap dulu bagian bawah, yang atas ini, yang separuh ini jangan ditempelkan dulu, karena untuk jatah mengusap tangan bagian atas. Ini kita jalankan tangannya sampai ke siku.
Nah, sampai ke siku pun ini belum nempel ya. Yang separuh telapak tangan ini belum boleh nempel. Nah, ini belum boleh nempel. Yang separuh ini. Karena yang separuh ini mau digunakan untuk mengusap bagian atasnya telapak tangan. Nah, terus kita balik seperti ini. Nah, kita balik ya. Kita balik. Nah, pas membalik seperti ini, jempolnya juga belum boleh nempel. Jempol ini belum boleh nempel ke bagian lengan atas. Kenapa? Karena jempol ini nanti digunakan untuk mengusap jempol. Nah, ini kita jalankan, jempol belum nempel. Nah, ini juga belum nempel, sampai sini belum nempel jempolnya. Ya, kenapa? Karena jempol ini mau kita usapkan untuk jempol yang kita usap. Jatahnya di situ. Sebab kalau sudah nempel ke anggota lengan, maka menjadi mustakmal debunya. Nah, ini baru jempol dengan jempol. Ya. Jadi tidak asal kita mengusapkan debu itu enggak, ya, ada tata caranya. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi gini ya. Jadi setelah ngambil, nah tadi gini. Ya. Nah, terus gini. Terus yang tangan seperti ini. Jadi yang digunakan yang separuh tangan. Separuh telapak tangan digunakan separuh dulu. Seperti ini. Nah, ini belum nempel kan? Telapak tangannya belum nempel semua. Nah, baru ketika dibalik untuk mengusap yang bagian atas, menggunakan bagian yang tadi belum digunakan, tapi jempol masih diangkat jempol untuk jempol. Nah, tapi tangan yang telapak tangan ini jangan diusapkan gini, jangan kan, karena ini mau digunakan untuk mengusap tangan yang sebelah kiri. Nah, ini. Nah, baru sebelah sini. Jadi yang ini tadi jangan kena usap ini. Nah, nggak boleh. Tadi hanya sampai sini aja, sampai sini. Nah, terus gini. Yang ini karena ada debunya tadi, nggak boleh diusap. Jadi habis gini kita balik ke jempol. Jangan diusap. Nah, nanti akan mustakmal yang ada di telapak tangan ini yang sebelah kanan. Baru sebelah kiri ya. Tadi kan belum diusap kan. Kita ulangi lagi. Set. Kita balik. Jempolnya jangan nempel dulu. Nah, nanti untuk jempol. Seret. Ini jangan kena, yang telapak tangan ini jangan kena. Nah, baru kita usap bagian setelah samping kirinya. Sama seperti ini. Jangan nempel dulu. Terus balik bagian atasnya dengan telapak tangan separuhnya, terus jempol masih jangan nempel dulu. Jempol untuk jempol. Nah, seperti ini. Oke, itu tayamum ya. Jadi tidak asal terus ambil debu terus ini bukan, terus kemudian ambil debu lagi untuk tangan sini-sini ya, bukan seperti ini. Ada tata caranya. Oke, silakan didiskusikan apa yang belum dipahami. Udah ngantuk ya? Oke, sudah bisa dipahami?
Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya mengenai masalah tayamum. Yang saya tanyakan di tadi contohnya cuma tanah ya Pak. Berarti untuk selain tanah untuk tayamum tuh nggak bisa dilakukan apa gimana ya Pak? Apa Mengenai masalah yang saya tanyakan tadi contohnya cuman tanah ya Pak. Kita ketahui bahwasannya misalnya di berarti gurun nih, untuk padang selain pasir, tanah tapi ketika kita mau berwudu itu nggak bisa dilakukan apa gimana ya Pak? Nggak ada air. Nggak bisa. Terus mau tayamum tanahnya juga nggak ada, itu Itu padang nggak pasir. bisa tayamum. Itu bagaimana solusinya? Jadi khusus pakai debu ya, tanah yang berdebu. Sudah khusus. Dan sesuai dengan kita ketahui bahwasannya misalnya di gurun nih, padang pasir Pak. Iya. Tetapi ketika kita mau berwudu itu nggak ada air. Terus mau tayamum tanahnya juga nggak ada, itu padang pasir. Itu bagaimana solusinya Pak? Ya pasir kan berdebu. Jadi bukan tanahnya, bukan pasirnya, tapi debunya. Debu, paham debu ya? Debu itu kan yang lembut-lembut itu ya. Kalau kita menaburkan pasir, itu kan ada yang terbang-terbang kecil-kecil, itu debu. Jadi pasir yang berdebu itu bisa kita gunakan untuk tayamum. Ya. Tapi kalau pasir basah, berarti kan debunya debu itu hilang, bisa di mana saja berarti ya Pak digunakan. Jadi nggak ada debunya. Nah, kayak di kipas-kipas angin Saya itu kan dinding nih, Pak. berdebu juga. Itu kan Kita kan nggak tahu itu. Juga bisa digunakan. Kita kan nggak tahu di dinding tuh apa ada tembok-tembok yang bekas tai cicak apa jarang gimana dibersihkan, gitu itu kan kan, hanya Pak. debu. Apakah itu termasuk suci apa gimana? Ya, jadi yang penting debu. Jadi bukan tanah atau pasir, tapi debunya. Berarti debu itu bisa di mana saja berarti ya Pak digunakan? Iya, bisa di mana saja kan. Di foto-foto Saya di dinding nih Pak. Kita kan nggak tahu itu. Kita kan nggak tahu di dinding tuh apa ada bekas tai cicak apa gimana gitu kan Pak. Apakah itu termasuk suci apa gimana? Kalau tidak ada indikasi yang kuat terkena najis ya berarti suci gitu. Misalnya di rumah kan, di rumah. Nah, di rumah kan lingkungannya nggak ada lalu lintas kotoran-kotoran yang terbang ke dinding-dinding itu kan. Misalnya jauh dari peternakan kecuali di daerah peternakan yang di situ ada kotorannya sapi yang sudah kering-kering dan kena angin badai, terus nanti diperkirakan diyakini nanti nempel-nempel ke dinding-dinding gubuk-gubuk di peternakan itu. Maka kalau diyakini seperti itu, berarti bisa disimpulkan itu debunya yang nempel ke dinding, bukan debu yang suci. Tapi kalau di daerah-daerah yang normal seperti ini ya debunya debu yang suci ya. Kalau nggak nampak terkena betul-betul terkena najis. Seperti itu ya, juga kalau di mobil, berarti dalam keadaan mobil ya. kita bisa tayamum dengan debu. Nah, debu. Dinding ini misalnya dindingnya berdebu, ya ini debunya diyakini debu suci karena nggak ada indikasi ada kotoran-kotoran yang nempel kan di sini, nggak ada. Andai kan ada di sini ada tai cicak di sini misalnya, ya sudah jangan ngambil yang di sini, ngambil di sampingnya, itu saja. Tuh. Seperti itu juga kalau di mobil, berarti dalam keadaan mobil kita bisa tayamum dengan debu berarti ya. Iya, tapi mobilnya pastikan dulu kan mobil itu juga bekas bekas ditumpangi sama siapa dulu kan itu. Kalau misalnya secara normal dia ditumpangi oleh ya kita sendiri sama terus penumpangnya nampaknya ya tidak membawa najis tubuhnya, yaitu bisa kita yakini debunya debu yang suci di situ.
Makasih Pak penjelasannya Pak. Misalnya mobilnya ternyata habis dipakai untuk mengangkut anjing atau mengangkut apalah di situ. Nah itu kan terus belum disucikan, ya. Berarti debu-debu yang di situ diyakini debu yang tidak suci ya, karena belum dibersihkan sebelumnya oleh pemiliknya. Tuh. Makasih Pak penjelasannya Pak. Ya. Oke, yang lain? Sambil makan kayak ini ya. Terus sambil apa ini? Saya juga belum makan ini. Sudah makan kan? Ada yang lain? Silakan disampaikan. Oke ya, kalau tidak ada bisa kita akhiri pertemuan sesi kedua ini ya. Semoga apa yang tadi kita sampaikan, kita pelajari, bisa menambah wawasan dan bermanfaat, bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Dan bisa menepis kesalahpahaman yang selama ini Alhamdulillah. di antara kita semuanya ya, masyarakat pada umumnya ya, terutama tentang cara mandi dan cara tayamum itu tadi. Karena itu sangat penting. Setidaknya kita terbatas yang itu menjadi faktor utama untuk sah tidaknya melaksanakan ibadah sholat. Oke, saya kira kalau tidak ada, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget aku juga selesai belajar.